Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan kelas bersama Bu Prima di kelas statistika. Materi kita pada hari ini adalah data deskriptif. Nah, data deskriptif ini kita akan olah dia menggunakan coding, yang bahasa codingannya itu kita pakai adalah menggunakan Python. Seperti apa dia? Yuk kita lihat. Oke, jadi tujuan materi kita pada hari ini yaitu kita akan mengolah data menggunakan Python. Kemudian kita akan hitung nih statistika deskriptifnya seperti apa. Kemudian kita juga melakukan visualisasi data. Kita juga melakukan uji statistika dasar dan kita interpretasikan nanti hasil analisisnya seperti apa. Nah, kita masuk dulu nih ke pengertian statistika deskriptif. Nah, di sini, sorry. Jadi statistika deskriptif adalah ini statistika yang digunakan untuk kita mengumpulkan, kita susun, kita olah, dan kita menyajikan, dan kita deskripsikan data. Jadi, tanpa melakukan generalisasi atau pengambilan keputusan terhadap populasi yang lebih luas. Jadi, kita hanya berpatokan pada data yang kita punya itu aja. Jadi, kita kumpulkan nih. Habis kita kumpulkan, kita susun. Habis itu kita olah. Habis kita olah, kita sajikan, dan kita deskripsikan data yang kita punya. Tanpa kita lakukan generalisasi atau kita ambil kesimpulan dari yang data yang kita punya itu aja. Jadi, deskriptif ya, itu definisinya. Jadi dengan kata lain, statistika deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau ringkasan suatu data agar lebih mudah dipahami. Jadi kita menggambarkannya ya gitu ya. Tujuan dari statistika deskriptif ini adalah satu, kita untuk menyederhanakan data yang banyak nih. Jadi kalau kadang kita lihat data itu mumet langsung ya, kok banyak banget nih data gitu. Nah, kita gunakanlah statistika deskriptif ini, kita sederhanakan dia. Kemudian kita tampilkan pola datanya seperti apa. Habis itu, data yang tadi kita punya yang banyak itu, kita pahami karakteristik datanya seperti apa gitu ya. Habis itu, eh, kita ini si statistika deskriptif ini membantu kita untuk interpretasi awal sebelum analisis lanjutan. Nah, contoh sederhana, misalkan data nilai mahasiswa nih. Ada 5 orang, ada nilai 70, 75, 80, 85, dan 90. Ini kalau kita lihat baik semua nilainya ya, nggak ada yang gagal nih kayaknya. Nah, dari data tersebut kita dapat menghitung berapakah minnya, mediannya, modus, standar deviasi, dan kuartil. Nah, semua ini termasuk dalam statistika deskriptif karena hanya menggambarkan 5 data ini aja. Nah, jadi maksudnya yang tadi tuh ini kan nilai dari 70 sampai 90 nih dari 5 orang. Jadi kita hanya menggambarkan yang 5 itu aja gitu, bukan kita general. Oh, ternyata nilai mahasiswa untuk kelas statistika ini bagus semua ya. Enggak, karena kita hanya ambil sampel 5 ini aja. Yang lain kan kita nggak tahu nih. Nah, itu dia maksudnya. Jadi ruang lingkup statistika deskriptif ini satu bagian penyajian data. Jadi data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, histogram, pie chart, dan box plot. Yang kedua untuk ukuran pemusatan data. Kalau tadi penyajian, habis kita sajikan, kita pusatkan gitu. Nah, jadi ukuran pemusatan itu untuk menggambarkan pusat data. Siapa itu? Satu ada min, ada median, ada modus. Yang ketiga, tadi penyajian ya, sudah kita sajikan, kita pusatkan, kemudian kita sebarkan nih. Nah, ukuran penyebaran data. Jadi kalau ukuran penyebaran itu untuk mengukur seberapa jauh data menyebar. Bisa kita pakai range. Range itu selisih data terbesar dengan terkecil. Kemudian ada variansi atau ragam data. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi ini akar dari ragam. Yang keempat, ukuran letak.
kita sajikan tadi ya, satu sajikan, kita pusatkan, kita sebar. Yang keempat adalah ukuran letak. Nah, ukuran letak ini untuk menentukan posisi data. Nah, letaknya di mana gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan ada kuartil, ada desil, ada persentil. Contohnya untuk si kuartil ya. Kuartil berarti kita bagi tiga nih datanya. Q1 artinya adalah 25% data pertama alias seperempat data yang awal. Kemudian Q2 itu sama dengan median setengah data kita. Kemudian Q3-nya adalah 75% dari data. Nah, visualisasi data. Nah, visualisasi ini untuk membantu memahami pola data. Jadi ini yang kelima ya. Tadi penyajian, kemudian pusat, menyebar, posisi. Nah, kemudian yang kelima adalah visualisasi. Visual berarti tampilannya gitu ya. Jadi tampilannya ini visualisasi membantu memahami pola data. Bisa dalam bentuk histogram, bisa bentuk box plot dan scatter plot. Jadi contoh dalam kehidupan nyata seperti apa sih si statistika deskriptif ini gitu ya. Nah, kalau bidang pendidikan ini bisa dalam bentuk rata-rata nilai mahasiswa. Bisa dalam bentuk distribusi nilai ujian gitu ya. Kalau bidang teknik bisa rata-rata getaran mesin, bisa RMS sinyal vibration. RMS ini root mean square gitu ya, sinyal vibration atau dari sinyal getaran. Kalau bidang bisnis ini untuk rata-rata penjualan atau bisa juga dalam bentuk grafik dari keuntungan. Nah, apa hubungannya dengan analisis lanjutan? Jadi, statistika deskriptif ini merupakan fondasi sebelum masuk ke statistika inferensial dan machine learning. Jadi, ini dasarnya sekali gitu ya, basicnya banget ini sebelum masuk ke machine learning. Nah, kita masuk ke contoh nih. Contoh soal, kalau tadi kita punya 5 data ya, sekarang kita masuk ke, kita punya 8 data nih. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Hitunglah min, median, modus, dan varians, serta standar deviasi dan kuartil. Kita pakailah alat bantu kita, yaitu Python. Nah, seperti apa? Kita bukalah Google Colab. Jadi, kenapa kita pakai Google Colab? Sebetulnya kalau Python bisa kita install ya, menggunakan Anaconda. Tapi kalau mau yang tidak mau install-installan, udah berat nih Bu, gitu, laptopnya. Udah, pakai aja lah Google Colab. Yang penting punya akun Google gitu. Nah, ini hubungannya nanti ke Google Drive. Jadi ini bisa kita pakai di laptop, bisa terhubung ke HP gitu. Makanya si Google Colab ini lebih praktis lah ibaratnya. Yang penting ada kapasitas di Google Drive-nya. Oke, kita bukalah Google Colab kita. Habis itu kita ambil yang new notebook. Kita ambil new notebook ini. Lanjut. Nah, kita kasih nama filenya adalah statistika. Habis itu, yang pertama kita kita buat datasetnya dulu. Kita import library kita, import pandas SPD. Jadi PD ini adalah singkatan dari pandas. Kita buatlah ini data itu adalah pd.dataframe. Siapa aja datanya, yaitu kita kasih nama nilai nih untuk kumpulan data itu. Nilai itu 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Nah, selesai ini kemudian kita run, kita klik tanda play yang seperti ini ya, di sebelah kiri ini. Habis itu baru lanjut, kita codingan berikutnya, sorry. Min itu adalah data dari nilai yang kita punya tadi, dot min. Kalau median, data dari nilai, dot median. Kalau modus, data dari nilai, dot mode, kemudian kita tambahkan di sini pakai kurung siku 0. Jadi khusus untuk modus, beda dengan median sama min. Dia pakai kurung siku 0 di sini. Kemudian ini kenapa maksudnya pakai 0? Berarti ini adalah maksudnya adalah angka yang pertama nih, si modus. Dari data kita yang sebanyak itu.
Nah, kebetulan kan di kasus kita nggak ada modusnya ya, semua data muncul satu aja gitu. Makanya modenya untuk data yang pertama ditampilkan di sini dimintanya. var itu adalah kumpulan dari data nilainya tadi, .var, kemudian std data dari nilai, .std, Q1 itu adalah data dari nilai dikali kuantil 0,25, karena kuantil 1 kan 25% dari data awal ya. Kemudian Q2, data nilai dikali kuantil 0,5, Q3, data nilai kali kuantil 0,75. Nah, di sini kita minta cetaknya itu print, min, koma, median, koma, modus. Maka dalam satu baris itu hasilnya ada min, setelah min ada median, setelah median ada modus. Siapa aja minnya? Minnya apa gitu ya? Minnya adalah 82,5. Setelah min, nilainya median, 82,5. Nah, sama ternyata antara nilai min dan median. Kemudian modus. Modus kenapa 65? Karena kita set di awal ini adalah 0. 0 ini yang data pertama maksudnya. Tapi kalau kita buat satu, satu di sini berarti adalah nilai 70. Kalau 2 berarti 75, kalau 3 80, kalau 4 85, kalau 5 90, kalau 6 95, dan kalau 7 adalah 100. Silakan dicoba ya. Kemudian di sini lanjut print var, std berarti yang ditampilkan pertama nilai var, ya ini dia 150, kemudian setelahnya baru nilai std-nya standar deviasi, berarti 12,24. Kemudian kita tampilkan lagi nih, print Q1, Q2, Q3. Q1 berarti 73,75, setelah itu Q2, setelah itu baru Q3 yaitu 91,25. Yang kedua, kita masuk ke visualisasi data. Nah, kita punya soal yang tadi nih. Kemudian kita disuruh untuk membuat histogram sama box plotnya. Nah, kita disuruh menjelaskan apakah data kita simetris atau tidak. Kemudian apakah ada outlier. Outlier itu pencilan ya. Nah, seperti ini codingannya. Jadi kita masukkan ini ke dalam Google Colab kita ketikkan ini ya. Import matplotlib.pyplot splt. Jadi ini library-nya untuk menggambarkan pyplot ya, plot-plot ini. Kalau PLT tadi singkatan dari matplotlib.pyplot. Nah, plt.histe ini adalah histogram maksudnya. Jadi kita akan menampilkan plot dari histogram. Data nilai, kemudian PLT title dengan judulnya, title judulnya adalah histogram nilai. Ini kita lihat nih, ada judulnya adalah histogram nilai, kemudian plt.show, maka ini akan menampilkan, show ya, show menampilkan dia. Nah inilah histogramnya, alias diagram batangnya. Nah ini nilai 65 sampai 75, frekuensinya adalah 1. Ini 80 sampai 85 1 juga, 90 sampai 100 juga 1. Kemudian plt.boxplot. Nah, ini boxplot lagi nih. Boxplot kita mau menampilkan bentuk boxplot itu seperti apa. plt.boxplot dari data nilai, kemudian plt dengan titlenya ya, judulnya boxplot nilai, baru kita tampilkan plt.show. Maka ini tampilan dari boxplotnya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang kotak paling bawah itu Q1, 72,5 tadi ya. Ini garis orange-nya ini adalah Q2. Garis penutup kotaknya ini adalah Q3. Nah, kalau kita lihat di sini, garis orange ini alias Q2 ini cenderung terletak di tengah kotak. Artinya apa? Artinya data kita cenderung simetrik namanya. Karena pas di tengah. Tapi kalau seandainya orange ini cenderung ke bagian Q1 alias ke bagian bawah sini garisnya, maka ini tidak simetrik dia. Terjadi kemenjuluran data alias Q-nest. Jadi dia datanya ini cenderung mendekati Q1. Artinya apa? Artinya nilainya itu cenderung rendah. Jadi kan kita lihat di sini nih,
nilai Q1 kita kan 72,5 tadi ya, 72,5. Berarti kalau garis orange-nya itu mendekati daerah bawah ini ya berarti sekitaran 76, 77, berarti ya sekitar 70-an lah nilainya. Tapi kalau garis orange-nya ini ke atas mendekati Q3, nah Q3 kita lihat nih batas terakhirnya kan di 90-an ya. Berarti nilainya ada 90, 88, 91. Nah, kalau cenderung ke atas, berarti cenderung tinggi nilainya. Kalau orange-nya cenderung ke daerah atas. Nah, ternyata ini kan orange-nya di tengah nih. Berarti dia simetrik jatuhnya. Rata lah nilainya tuh. eh Menyebar secara simetrik. Nah, apakah ada bintang di sini di setelah kotak dan garis ini apakah ada bintang? Oh, ternyata tidak. Berarti tidak ada nilai pencilan. Berarti semua nilai berada di dalam kotak dan garis. Kenapa? Karena nilai paling rendah kita 65 tadi ya. Nih, 65 garisnya. Nilai paling tinggi kita adalah berapa tadi ya? 95. Masih dalam garis. Nih garisnya. Nilai paling tinggi di garisnya adalah 100 harusnya. Nah, kan tidak ada nilai siswa yang 60 nih. Kalau ada 60, maka dia ada bintang di bawah nih. Atau 50, atau di bawah 65 lah intinya. Maka akan muncul tanda bintang. Tapi karena tidak ada, masih dalam cakupan garis dan kotaknya itu, maka tidak ada nilai pencilan namanya. Kita lanjut, kalau tadi data tunggal, ada 8 data tadi ya. Sekarang kita masuk ke data berkelompok. Data berkelompok ini kita punya di sini kelasnya ada 4 kelas ya. 60 sampai 69 ada 4, 70 sampai 796, 80 sampai 898, 90 sampai 99 ada 2. Kita gambarkan lagi nih, kita visualisasikan lagi. Sebelum visual berarti kita deskriptifkan dulu min, median, modus, sama kuartil. Nah, ini dia codingannya. Ini lebih panjang ya daripada yang tadi. Kemudian di sini kita buat untuk data berkelompok dalam Google Scholar-nya ya, alias Google Scholar pula, Google Colab, sorry. Google Colab. Nah, ini data berkelompok berarti kita import NumPy SNP. Jadi NumPy ini dalam bentuk NP singkatannya, Pandas dalam bentuk PD gitu ya. Nah, ini untuk tampilan aja, mempercantik tampilan. Ini untuk data berkelompok. Kemudian kelas itu adalah 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Ini untuk kelasnya, ini untuk frekuensinya. Jadi ini untuk membuat dalam tabel ini ke dalam codingan. Nah, jadi kalau tadi dalam bentuk tabel, sekarang kita ganti tabel tadi dalam bentuk codingan. Ada kelas dan frekuensi. Frekuensi itu dalam bentuk np.array. Berapa nilai frekuensinya untuk 60 sampai 69 adalah 4, 70 79 adalah 6, 80 sampai 89 8, 90 sampai 99 adalah 2. Setelah data kita kelompokkan, kemudian kita buat rumusnya untuk titik tengah. Titik tengah itu adalah np.array. Ingat kalau di sini tidak boleh kita pakai spasi ya, tapi pakai underscore atau tidak pakai spasi sama sekali. Dan mesti konsisten kitanya. Kalau pakai underscore untuk titik underscore tengah, maka untuk semua titik tengah nanti semua rumusnya pakai titik underscore tengah. Kalau sempat beda, yang di atas pakai underscore, yang di bawah tidak underscore, maka itu akan muncul error dia. Oke, titik tengah berarti NP. NP ini siapa? NumPy tadi ya. NP.array. Rumusnya adalah A tambah B dibagi 2 for A, B. Untuk setiap A, B itu berlaku rumusnya A tambah B bagi 2 di dalam kelas. Kelas itu yang mana? 60 sampai 69 sampai 90 sampai 99. Kemudian jumlah data. Jumlah data itu N sama dengan np.sum. Sum ini kan sum ya, sum ini penjumlahan. Maka np.sum dalam kurung frekuensi. Berapa frekuensi penjumlahannya alias frekuensi kumulatifnya. Kemudian rumus min. Min itu adalah np.sum
frekuensi dikali titik tengah dibagi N. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita print min itu koma min. Nah, ini akan keluar tampilannya adalah min, berapa nilai minnya. Jadi kalau bentuk print, buka kurung, apostrof ya, titik dua min sama dengan koma. Yang setelah koma ini kan min tulisannya nih, berarti kita memanggil berapa nilai min yang sudah kita buatkan rumus di atasnya. Lanjut, frekuensi kumulatif, rumusnya adalah FK. FK itu frekuensi kumulatif sama dengan NP dot cumsum ya. Tulisannya cumsum. Cumsum frekuensi, kemudian print frekuensi kumulatif, kemudian print FK. Kalau mau dibuat juga print ini nih koma FK silakan. Ini bentuk lain daripada yang kayak tampilan simin ya, dibuat dalam bentuk seperti ini. Kemudian median, median pos sama dengan N dibagi 2. Nah, ini gunakan fungsi if di sini nih. Fungsi for sama fungsi if, pengulangan nih berarti ini. For I in range len FK, if FKI besar sama dari median, maka kelas mediannya adalah I. Kalau tidak, maka dia break. L ini adalah kelas median yang pertama, ini yang data pertama maksudnya ini, dikurang 0,5. F ini adalah FK, FK ini adalah frekuensi kumulatif, kelas median yang dikurangi 1. If kelas median besar dari 0, maka itu yang dilakukan. Jika tidak, nilainya adalah 0. F-nya adalah frekuensi kelas median, C-nya sama dengan 10. Nah, ini rumus untuk si median. Kemudian kita cetak median. Berapa nilai mediannya? Nah, ini untuk kelas modus. Nih, modus. Kalau ini kan nanggung nih ya modusnya. eh saya sambung ini modusnya ke sini. Kelas modus sama dengan np dot arg max frekuensi. Kemudian L modus sama dengan kelas modus yang data pertama dikurang 0,5. FM sama dengan frekuensi kelas modus. F1 frekuensi kelas modus dikurang 1, F2 frekuensi kelas modus ditambah 1. D1 sama dengan FM dikurang S1, D2 FM dikurang F2. Ini mirip-mirip dengan rumus yang sudah kita tampilkan di kelas waktu itu ya. Nah, modus sama dengan L modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Nah, rumus yang manual yang sudah kita punya, ini kita rubah dalam bentuk coding. Ini rumus untuk Q1. Lanjut, ini rumus untuk Q3. Kenapa Q2-nya nggak ada, Bu? Q2 itu sama dengan median, data tengahnya. Nih, si titik tengah. Ini sama dengan Q2. Lanjut, outputnya adalah ini. Karena min yang kita panggil di awal, yang di sini loh. Yang di sini. Mean ini. Ini kita panggil min, kemudian kita panggil adalah frekuensi kumulatif pada median gitu ya. Kita lihat. Minnya 78,5, frekuensi kumulatifnya 4, 10, 18, dan 20. Jadi total data kita jumlahnya adalah 20. Median alias Q2 79,5, modus 82, Q1 71,16, Q3 85,75, dan standar deviasi 9,16. Ini untuk data kelompok. Nah, ini visualisasi histogram dan box plot untuk data berkelompok dengan Python. Jadi pada data berkelompok, visualisasi tidak dapat langsung dilakukan seperti data tunggal karena data hanya tersedia dalam bentuk interval kelas dan frekuensi saja. Nah, oleh karena itu data perlu direkonstruksi terlebih dahulu menggunakan titik tengah kelas. Jadi kita cari nih titik tengah kelas. Kan kita punya basicnya seperti ini nih. Kita carilah titik tengahnya. Nah, ini dia rumusnya. Titik tengah A tambah B bagi 2 untuk setiap A, B di dalam kelas yang tadi. Nah, kita bangun datanya. Kemudian kita buat histogramnya. Ini kita kasih warna black. Kalau mau warna yang lain kalian boleh, silakan.
Judulnya adalah histogram data berkelompok, X-nya nilai, Y-nya adalah frekuensi. Ini untuk histogram. Kita lihat histogramnya. Nih, frekuensi yang Y, X-nya yang nilai. Jadi untuk nilai 60 sampai 70 ada 4. Kita lihat di sini ya. 60 sampai 69 ada 4 ya. 70 sampai 79 ada 6. Sesuai enggak nih? Nah, ternyata sesuai. 70 sampai 79 katanya ya. Sampai ini 6. Kemudian 80 sampai 89 ada 8. Dan 90 sampai 100 itu ada 2. Nah, itu untuk si histogram. Lanjut kalau box plot. Box plot judulnya adalah box plot data berkelompok dengan PLT the box plotnya itu adalah data ya, plt.show. Kita lihat. Nah, ini dia. Apakah simetris? Kita lihat garis oranye. Apakah di tengah? Oh iya, berarti data cenderung simetris. Apakah ada data pensilan? Nggak ada, karena nggak ada titik-titik di sini. Bintang, sorry ya, nggak ada bintang. Berarti data kita cenderung simetris. Nah, ini outputnya nih. Semua ini outputnya. Titik tengah kita 64,5, 74,5, dan 84,5, serta 94,5. Ini data rekonstruksi kita menggunakan titik tengahnya. Oke, selesai materi kita pada hari ini. Maka semua materi pada hari ini saya harap bisa dipahami ya. Kita ada oleh-oleh sih gitu ya. Kita ada pengayaannya seperti apa. Tunggu di WA grup kelasnya masing-masing. Oke, sekian saja materi kita pada hari ini. Saya harap bisa memahami nih materi kita pada hari ini yang mengenai deskriptif data tadi ya. Berarti data yang kita deskripsikan tadi, dari data sebagian itu tidak boleh kita generalisasi. Cukup dari data itu saja yang kita terangkan. Ada berapa tadi itu? Ada 5 ya. Pertama kita sajikan, kita kumpulkan ya tadi. Yang ketiga kita pusatkan. Nih, yang di sini loh. Nih, yang ketiga penyebaran, ya kan? Kita sajikan, kita pusatkan, kita sebarkan, kita tentukan ukuran letak dan visualisasi dari data tunggal dan data kelompok. Semoga bisa memahami ya materi hari ini. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.